Selamat pagi. Wah, Kak Jili lagi kenapa? Lagi sebel. Karena teman aku hari ini janjian sama aku mau ibadah bareng. Tapi dia gak jadi, dia membatalkan janjinya begitu aja. Wah, sabar ya Kak Jili. Manusia emang mengecewakan. Manusia suka gak menepati janjinya. Tapi beda dong dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus selalu nepatin janjinya. Sama nih seperti cerita pelangi. Emang janji Tuhan apa hubungannya kayak sama pelangi? Nah, tahan dulu. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan nih Kak Jili tentang pelangi. Pelangi itu tentang janjinya Tuhan. Kak Jili penasaran gak mau dengar cerita firman Tuhan? Penasaran dong pastinya Kak Esther. Oke, sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya Kak Jili ya. Kita mau ibadah. Oke, semuanya kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Semuanya bersuka cita. Yeay. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay, haleluya. Oke, sekarang adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya dengan sikap berdoa kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan lagu pujian seperti janjinya Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami punya sikap hati yang benar Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh duduk tenang dan mendengarkan cerita firman dengan baik. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, lanjut lagi Kak Esther tentang janji Tuhan itu apa hubungannya sama pelangi? Oke, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Firman Tuhan dibawakan oleh Kak Sisil. Happy Sunday adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Sisil. Nah, kalau minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan membuat bumi. Di cerita kali ini kita akan belajar mengenai karakter loyalitas dari seorang yang bernama Nuh. Oke, kakak gak mau panjang-panjang, kita dengerin ya ceritanya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di zamannya. Nuh dan istrinya memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ketiganya sudah menikah. Di saat itu, bumi sudah rusak dan manusia hidup penuh dengan kekerasan. Melihat hal itu, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Sehingga Allah berkata, "Aku akan menghancurkan semua makhluk hidup di muka bumi." Tapi kemudian Allah ingat bahwa ada Nuh yang hidupnya tidak bercela, sehingga Allah yang mengasihi dia tidak mau membinasakan dia dan keluarganya. Karena itu, Allah berkata kepada Nuh, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir dan kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Kau harus membuatnya sepanjang 300 hasta, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan jangan lupa, buatlah satu pintu di atas sebesar 1 hasta." Maka Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan dan mulai membangun sebuah bahtera yang besar. Orang-orang yang melihatnya mentertawakan Nuh yang bangun bahtera karena saat itu tidak pernah ada hujan besar di muka bumi. Nah, waktu yang dibutuhkan Nuh sendiri adik-adik untuk membangun bahtera itu adalah kurang lebih 100 tahun. Lama sekali ya adik-adik. Setelah bahtera itu jadi, Nuh dan keluarganya mengumpulkan makanan untuk dia dan sekeluarga dan juga para binatang yang akan masuk ke dalam bahtera itu. Setelah itu, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Sesuai janji Tuhan, Tuhan kemudian mendatangkan seluruh jenis hewan yang ada di darat maupun burung-burung di udara, setiap jenis 1 pasang, yaitu 1 jantan dan 1 betina ke dalam bahtera tersebut. Setelah seluruh keluarga Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, 7 hari kemudian Tuhan menutup pintu bahtera tersebut. Kemudian langit terbuka adik-adik dan menurunkan hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Selain itu, segala mata air di permukaan bumi juga terbuka dan mengeluarkan air dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, air memenuhi seluruh bumi sampai seluruh gunung juga tertutup oleh air. Hanya Nuh, keluarga Nuh, dan hewan-hewan yang ada dalam bahtera yang selamat. Air tersebut menutupi bumi 150 hari lamanya. Kemudian Allah membuat angin berhembus melalui bumi.
dan menutup langit dan permukaan bumi sehingga air mulai surut. Setelah 40 hari, Nuh membuka tingkap bahtera dan mengeluarkan burung gagak. Tapi burung gagak itu selalu kembali setiap kali dikeluarkan karena tidak dapat menemukan daratan. 7 hari kemudian, Nuh mengeluarkan burung merpati. Dan pada sore hari, burung tersebut kembali adik-adik dengan membawa daun zaitun di mulutnya. 7 hari kemudian, dia mengirimkan kembali burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali. Setelah itu, Nuh membuka penutup bahtera dan melihat bahwa daratan sudah kering. Kemudian Nuh, keluarganya, dan seluruh hewan keluar dari bahtera. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membebaskan seluruh hewan untuk pergi, untuk beranak cucu dan memenuhi muka bumi lagi. Kemudian Nuh yang bersyukur karena dia dan keluarganya bisa selamat, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemudian Nuh mengorbankan hewan dan burung yang tidak haram kepada Tuhan. Nah, Tuhan tuh senang adik-adik dengan persembahan dari Nuh ini. Kemudian Tuhan berjanji, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sedari kecilnya. Dan aku juga tidak akan membinasakan makhluk hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, hujan dan kemarau, siang dan malam." Dan sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh, Tuhan membuat pelangi di awan, sehingga setiap kali pelangi itu muncul, Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan Nuh. Nah, begitu adik-adik kisah dari pelangi yang pertama. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang bagaimana Nuh mengikuti taat kepada perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Adik-adik tahu nggak besarnya itu berapa? Masih ingat nggak tadi panjangnya berapa hasta? Panjangnya 300 hasta. Itu setara dengan 800 meter adik-adik. Wah, panjang banget ya. Jadi itu hampir 1 kilometer adik-adik panjangnya. Nah, udah besar berarti kan butuh kerja keras ya adik-adik untuk membuat bahtera itu kan. Bagaimana lelahnya membuat bahtera yang sebesar itu. Dan itu tercermin adik-adik dalam waktu pembuatannya. Tadi masih ingat gak adik-adik berapa lama Nuh harus membuat bahtera itu? Sampai? Iya betul, sampai 100 tahun adik-adik. Bayangkan berapa lama Nuh harus membuat bahtera itu. Nah, dari sini adik-adik kita bisa lihat bagaimana loyalitas Nuh kepada Tuhan. Yang pertama, dia tetap taat walaupun terdengar seperti nggak masuk akal perintahnya Tuhan. Jadi di masa itu kan disebutkan tidak pernah ada hujan yang besar ya adik-adik ya. Jadi tidak terbayang bagaimana banjir itu sebenarnya. Bagaimana air bisa memenuhi bumi. Karena hujan pun tidak pernah bikin banjir. Nggak kayak sekarang yang kita sering lihat banjir gitu ya di mana-mana. Nah di zaman itu kan nggak ada ya adik-adik. Jadi bagaimana seorang Nuh ini bisa taat? Dia dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan perintahkan dia bikin bahtera, dia buat bahtera. Even itu seperti tidak masuk akal. Makanya sampai orang-orang mengolok-olok dia, mengata-ngatai dia. Nah bukan sampai di situ aja adik-adik. Setelah dia mulai bikin bahtera, dia butuh waktu berapa tahun? 100 tahun untuk menyelesaikannya. Jadi bayangkan dari awal Tuhan perintahkan sampai dengan bahtera itu jadi, sampai dengan Tuhan menggenapi apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh, itu butuh waktu 100 tahun. Berarti selama 100 tahun itu Nuh tetap taat, Nuh tetap setia kepada Tuhan, Nuh tetap memegang perintahnya Tuhan. Nah dari sini kita bisa belajar adik-adik bagaimana seorang Nuh yang punya karakter loyalitas. Begitu juga dengan kita juga harus belajar untuk loyal kepada Tuhan, loyal kepada orang tua, sehingga adik-adik dari sini kita sama-sama belajar untuk menerapkan karakter loyalitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pesan terakhir dari kakak, kita semua tetap harus jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap sehat adik-adik, happy Sunday! Halo teman-teman, hari ini aku akan menyanyikan lagu ayat hafalan hari ini. Nah,
gampang kan teman-teman? Kalau udah bisa, minta tolong mama papa rekam dan kirim ke kakak-kakak Sunday School. Nah, kita akan melakukan activity yang dipimpin oleh Kak Catherine. Yuk! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan dari Kakak Sisil tentang Nabi Nuh dan pelangi pertama yang Tuhan ciptakan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuat gambar pelangi. Yuk kita bikin sama-sama. Oke, untuk bahan-bahannya kita siapkan 1 lembar kertas, 1 buah spidol atau pulpen, dan alat untuk mewarnai bisa menggunakan krayon atau pensil warna. Nah, sekarang kita akan mulai dengan membuat awan terlebih dahulu. Lalu kita membuat setengah lingkaran untuk membentuk pelangi. Ini ada berapa warna adik-adik? Betul, ada 7 warna. Kalau adik-adik tidak punya warnanya 7, bisa buat sesuai warna yang adik-adik punya. Selesai, kita mulai mewarnai. Sudah selesai digambar dan diwarnain, sekarang kita selesai hafalan minggu ini yuk. Ayo, yang hafalannya apa? Ya betul, ayatnya adalah Kejadian 17 ayat 1b. Oke, terus tulis nama adik-adik ya, jangan lupa. Oke, kakak punya udah selesai. Nanti adik-adik jangan lupa untuk kirim ke kakak-kakak sekolah minggu dan juga upload serta tag ke IG gereja ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita mau doa tutup sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah Tuhan, kami masih boleh sehat Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Engkau yang berkati Tuhan, keluarga kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak kelas sekolah minggu Tuhan, serta berkati Tuhan negara kami ya Bapa. Biar Tuhan boleh ada pemulihan Tuhan, segala virus corona itu boleh pergi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Percaya Tuhan akan ada waktunya nanti kami boleh berkumpul Tuhan beribadah bersama-sama kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jaga dan berkati setiap kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh penuh sukacita, boleh penuh damai sejahtera daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa.